lagi. Sorry. Oke teman-teman, malam hari ini kita bahas tentang sosial media ya. Kita bahas tentang sosial media dengan teori atau bahas sosial media dengan kajian atau membahas sosial media untuk agar supaya kita memahami ya kan. Karena era hari ini adalah era sosial media, era di mana bahwa sesuatu itu sudah banyak bertebaran dan banjir informasi. Sekali lagi banjir informasi. Saya tak nyisir rambut dulu biar kelihatan ganteng, biar yang nonton nggak bosen melihat muka saya. Dan tadi habis mandi kata istri saya, sebelum live kamu mandi dulu lah, biar mandinya nggak malam-malam mukamu kucel. Lah, istri saya perhatian agar bisa dilihat sama kalian, maka saya harus berpenampilan yang bagus. Karena barangkali dengan berpenampilan yang bagus, apa yang diucapkan dan apa yang diutarakan menjadi bagus. Katanya sih begitu. Oke, jadi sosial media itu sekarang sudah sangat banyak sekali. Wah, di sosial media kali ini itu kita mengacu sepakat dulu di awal bahwa orang-orang andai orang bodoh mau berhenti komentar. Karena orang-orang yang jumlah terjadi banyak kontroversi di antara manusia. Seandainya orang-orang yang bodoh berhenti bicara niscaya berkuranglah pertentangan di antara sesama. Nih, sekarang saya tanya ke teman-teman dan silahkan dijawab dengan di kolom komen ya. Nah, di kolom komen tolong dijawab. Kolom komen kalian jawab. Dari teori atau dari apa yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali ini, menurut teman-teman, apakah hari-hari ini itu terjadi? Coba baik yang di Facebook ataupun dan di YouTube, silahkan dikomentari. Silahkan ditanggapi. Apakah yang ditulis atau mungkin ada perdebatan atau mungkin ada sanksi atau mungkin ada yang tidak tepat dari apa yang disampaikan oleh tokoh atau apa ya, guru besar atau alim ulama atau pemikir atau filosof di zaman dahulu. Weh, Mbak Meka, Mbak Erni Rahayu, Mbak U. Jadi Mbak Uul pindah pindah ke Facebook atau dua HP-nya nyala semuanya Mbak Uul. Silahkan teman-teman komentari. Silahkan komen teman-teman kasih pandangan, kasih pendapat. Jadi apakah yang ditulis oleh ulama besar di masa itu terjadi di hari-hari ini? Selamat malam, Bas. Kalau yang di Facebook mungkin tidak bisa ngelihat, ya. Yang di YouTube bisa ngelihat. Jadi saya bacakan juga yang di Facebook adalah, saya nggak bisa lihat, Mas. Apa maksudnya, lu? Gimana maksudnya? Waduh, Mbak Mbak Satiani yang bisa ngelihat boleh coba. Materi apa yang Mas yang materinya apa, Mas? Saya tidak tahu. Berarti sampai nonton di Facebook. Ya, di Facebook tidak kelihatan. Tapi coba deh, saya putar layarnya, ya. Jadi karena orang-orang jumlah terjadi banyak kontroversi antara manusia. Seandainya orang-orang yang bodoh berhenti berbicara, niscaya eh, berkuranglah pertentangan. Oke, bisa saya perbesar ternyata bisa. Boleh. Apakah sudah kelihatan? Nah, kalau di Facebook bagaimana? Di YouTube bagaimana? Apakah sudah terlihat jelas kalimat saya? Nah, saya perbesar ya, karena ini materi menurut saya dalam banget. Oke, yang di Facebook silahkan dibaca. Sering lihat debat dan di FB adu argumen yang berkepanjangan, geladra orang genas, setiap orang punya opini-opini tergantung latar belakang masing-masing. Halo Mas Andro, dibesarin ngeblur. Oh iya wis, ya wis gak apa-apa lah wis. Di HP ku dua-duanya bisa kebaca soalnya. Mbak Lela Maulid. Jadi ini loh yang menyebabkan. Jadi hal inilah yang menyebabkan Mbak Ningsih Hidayat. Oh betul, nah, Bu Haji sudah membetulkan. Bu Haji dari Lubuk Pakam. Jadi yang di YouTube boleh komen ya, yang di YouTube boleh komen. Saya dibesarin ngeblur ya, Mbak Satyani Ani sangat perhatian ya konsen.
Ini pembahasannya ya, yang di Facebook dan yang di YouTube. Saya coba membahas hal ini. Jadi begini, kadang-kadang sebenarnya kita bisa membuat sebuah itu perselisihan itu berhenti dan dengan sendirinya akan meredam. Jadi betul Mas, karena perdebatan terjadi kita tidak tahu, maaf bodoh. Ya banyak terjadi sekarang Mas. Sekarang banyak anak-anak muda terbawa digital yang notabene mereka ngikut yang viral, gunakan logika tanpa memikirkan sebab akibat. Mbak Yuni is watching loh. Juga. Oke, yang di YouTube. Oke, jadi pemilik atau pembuat sosial media itu sebelum membuat sosial media, mereka itu benar-benar mengamati perilaku manusia. Mbak Iin betul Kak. Jadi perilaku manusia itu sebelum dibuat sebuah teknologi itu mereka belajar. Mereka mempelajari habit, dia mempelajari tabiat, dia mempelajari karakter. Itu mereka pelajari sebelum membuat sebuah sosial media. Setidaknya kita kontrak sendiri saja untuk tidak menjadi kompor Mbak Nela. Ya, kuncinya hanya begini Nek, menurut saya, Mbak Nafi Davila Watching. Kuncinya adalah begini. Ketika hal itu baik yang disiarkan, maka sebarkanlah. Tapi ketika itu menurut Anda hal yang buruk, simpan di dalam diri Anda. Tapi yang terjadi kan terbalik. Justru hal yang buruk yang akan kita konsumsikan keluar sana. Justru hal yang buruk yang justru ramai-ramai kita pertontonkan. Nah itu loh. Jadi kuncinya hanya itu. Tapi bisa nggak gitu? Diri kita sendiri, hal yang baik kita siarkan. Hal yang buruk hanya berhenti di dalam diri kita. Supaya tidak menyebar kemana-mana. Bisakah seperti itu? Yang bisa, yang mampu melakukan adalah orang-orang yang mempunyai cara berpikir atau yang mempunyai mentalitas yang sudah bijaksana setidaknya. Ya saya bukan orang yang sempurna sih. Aku nggak bisa begitu paham, tapi nonton. Wah kelihatannya HP-nya ya teman-teman. Kalau nggak paham. Kira-kira masih nggak jelaskah apa yang tertulis ya? Menurut saya HP saya jelas sekali loh ya. Tapi ya nggak apa-apa yang nggak jelas, mohon dimaafkan. Tapi itu aja ya, karena orang-orang. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, ya nggak apa-apa. Dunia ini terlalu luas untuk saya mampu menjangkau. Makanya saya berusaha dengan orang-orang yang ada di dekat saya dulu. Siapa orang-orang yang di dekat saya? Ya orang yang nonton konten saya. Karena saya meyakini dan memastikan orang-orang yang nonton konten saya yakin dan percaya. Jadi saya membuat konten yang terakhir kemarin, ya kan? Oke, saya stop untuk share. Ini saya sampaikan lagi teorinya. Jadi supaya bisa dilihat ya sekalian yang di Facebook, muka saya tidak langsung menatap, tapi langsung ke layar supaya nanti juga bisa melihat. Jadi saya juga dalam kemarin membuat konten, ya kalau saya ingin tunjukkan ke teman-teman, ya nggak tahu halamannya kelihatan apa enggak. Jadi hampir apa ya? Hampir nih saya cek dulu. Hampir ya. Sekarang saya tampilin ya. Nggak kelihatan sih yang di Facebook. Oke, nggak apa-apa diperhatikan aja. Saya nggak pernah punya komentar yang lebih banyak. Kemarin terakhir saya bikin live yang membahas tentang 1 hari dipulangkan dengan jumlah penonton eh, 16.000. Jumlah penonton 16.000 itu komentarnya
kalau saya sampaikan. Oke, tak baca. Almarhum Kiai Haji Zainuddin Aidit kalau nggak salah. Jelas sekali kuotanya, habis sekali Mas yang nggak jelas. Yo. Nggak salah pernah bilang kalau nggak akan ada virus akhir zaman di seluruh dunia. Apakah kira-kira COVID termasuk itu? Ya, itulah kehidupan sosial media membuat orang yang pintar jadi bodoh, tambah parah. Astagfirullah. Haladin 3 kali. Semoga aja kita jadi orang yang harus bisa memilih biar aman bodoh. Jadi 16.000 view itu komentarnya 683. Nanti saya akan bikinkan konten sendiri deh. Karena ini ya saya cuma ingin ngomong aja. Ini bahas tentang sebuah sosial media dan yang saya jadikan contoh adalah saya. Jadi 16.000 itu cuma 600. Tapi terakhir kemarin saya ngetek, sekali lagi saya ngetek. Kebetulan sih saya mau tes ombak. Saya ngetek nama Yadi Sam di channel YouTube saya. Penontonnya 3.000, komennya 463. Tingkat prosentasenya jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar prosentase komennya. Dan kalau dilihat komennya, itu parah sekali. Saya nggak pernah membuat konten yang setidaknya orang-orang yang nggak suka itu lebih banyak dibandingkan yang suka. Di dalam sejarah saya dalam berkonten, ya saya terakhir ngupload hal yang nggak bagus di dalam konten saya itu saya ngupload berantem. Jadi teman-teman ada yang berantem di Mongkok, di jembatan Mongkok, saya upload ternyata 2.500. Ya kan? Oke. Sudah saya tutup, kita kembali ke layar utama. Jadi saya pernah ngupload berantem. Habis itu saya pikir, kenapa ya saya harus ngupload sesuatu hal yang buruk yang terjadi di teman-teman. Nah, kemarin kebetulan saya di bandara. Ya mungkin yang nggak suka saya ya nganggap pembelaan diri. Oke, nggak apa-apa. Saya hanya menjelaskan dari sisi bagaimana cara sosial media itu bekerja. Jadi saya ingin membahas bertambahnya sebuah sosial media yang akhirnya menimbulkan sesuatu yang sangat besar dampak dan impact, ya kan. Jadi saya kemarin tes dan ternyata meledak komennya dan di situ pengakuan dosa. Jadi saya ngelihatnya komennya adalah merasa memang tersakiti, ya kan? Merasa memang sekali lagi terkena dampak kerugian dari apa yang dilakukan oleh yang saya tanya-tanya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ya begitu luar biasanya sekali lagi sosial media berdampak gitu. Jadi ya it's okay lah, nggak apa-apa. Saya ingin bahas karena saya yakin dan sekali lagi saya percaya orang-orang yang nonton live saya, orang-orang yang hadir di Facebook saya dan orang-orang yang ada di YouTube saya yakin teman-teman semuanya sudah sangat memahami bagaimana kematangan emosional kalian masing-masing. Karena saya jarang menemukan, bukan jadi konten saya kalau teman-teman boleh perhatikan dan boleh cek, saya meyakini Mbak Ini Sarah, Mbak Kofi 88. ABCD Mas Sandro, saya jangan saling sikut di media sosial. Jadi diri sendiri aja biar punya branding sendiri. Good boy dan kontennya bermanfaat buat pemirsa. Mbak ABCD, saran Anda saya pakai. Tapi kemarin saya memang mencoba. Saya mencoba membuat sebuah kontroversi. Saya menjajal tes ombak. Ternyata ya memang teori itu terbukti. Bahwa bad news is good news. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya sih nggak ada masalah, ya kan. Jadi kan saya bisa jelas dan tahu penonton saya ini lebih bagaimana arah. Sehingga ketika saya tahu penonton saya bagaimana arahnya, saya bisa membuat sebuah formula. Jadi begini loh ya teman-teman. Jadi dalam membuat konten kalau saya itu saya punya konsep teman-teman. Ya.
Sekali lagi saya tunjukkan lagi. Saya catetin, saya lihat gitu. Berdampak nggak atas setiap apa yang saya perbuat. Kalau teman-teman perhatikan, YouTuber kayak Deddy Corbuzier, itu sekarang kan sudah ada podcast omong-omongan. Oke, Mbak Nela, terima kasih komennya. Keren sekali. Kita nggak bisa mengendalikan orang, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Cukup bagus. Mbak Cinta Abadi, Mbak Nani, Yani. Ya, jadi kembali lagi. Ternyata rumus bad news is good news. Jadi berita-berita buruk dan berita-berita jelek, berita-berita yang menyudutkan orang, berita-berita yang membuat orang merasa kayak bully rame-rame, kita maki rame-rame, kita pukulin rame-rame. Jadi kalau dulu itu maling ayam, ketahuan atau maling motor itu dibakar, dipukulin. Ya kan? Padahal itu motor. Nah, dan itu kelihatan ya namanya nyuri sih. Ya nggak salah mengukur. Tapi koruptor yang jauh lebih gede, yang menipunya luar biasa dan menyengsarakannya jauh lebih berat hanya daripada apa namanya mencuri motor. Kenapa nggak kalian bully rame-rame? Itu loh, itu contoh. Kalau Mbak Stiani jadi diri sendiri, ya memang jadi diri saya sendiri, Mbak. Saya itu jadi diri saya sendiri. Nah, kebetulan ya orang nyamperin saya dan pingin bercerita. Ya tak suruh, awalnya saya nyuruh konten. Oke lah, kalau nggak mau konten silakan. Tak tanya jawaban. Dan nggak mau nunjukin mukanya. Udah video itu udah tak siapin mukanya. Tapi karena ya saya harus, gimana ya, kalau saya nggak bisa maksa. Terus saya nggak biasa nyolong, ya nyolong-nyolong gambar itu, ya mohon dimaafkan ya. It's not me, bukan saya. Saya selalu minta izin. Ya kan? Saya selalu minta izin, apa mewawancarai, bertanya atau ngomong, ya kan? Tapi ya sudah nggak apa-apa, itu karakter. Kalau ada YouTuber yang lain tinggal comot-comot gambar terus dia dia edit-edit dan kemudian dia berbicara atas pendapatnya dia, ya nggak apa-apa. Buat saya nggak apa-apa. Ya kan? Tapi bagi saya penting untuk saya mendengarkan narasumber sendiri langsung. Ya, ya nggak apa-apa. Saya juga nggak butuh apa ya namanya pembelaan diri saya. Kalau kalian menganggap saya salah ya nggak apa-apa, silahkan dipersalahkan. Saya paling ya cuma minta maaf yang bisa saya lakukan. Toh buat apa? Saya harus bagaimana kalau saya membuat sesuatu yang salah. Tapi kalau saya didikte sama netizen, mohon dimaafkan, saya tidak. Saya punya sesuatu yang idealis. Ya nggak apa-apa, berjalannya waktu. Karena kembali lagi, konsistensi itu yang ingin saya lakukan. Persisten. Saya tetap akan selalu ngundang. Bahkan saya akan satu lagi juga, mungkin yang nanti akan menyebut nama saya Yesam. Ketika saya nanti apa namanya membahas rentenir. Karena saya sudah janjian, tapi saya belum dapat momennya. Saya akan mewawancarai rentenir tersebut. Dan saya minta izin untuk mukanya saya tunjukkan sekali. Jadi dari cara pandang sisi yang bersebelahan. Kita tahu semuanya rentenir itu di pandangan teman-teman jelek dan merugikan. Tapi kita coba dengarkan apa kata mereka. Saya juga ingin membahas. Jadi nggak apa-apa, ya nggak khawatir bagi saya. Saya tetap masih punya konsep untuk menyampaikan materi-materi lain. Mas Andro lagi teko aku ketinggalan. Nggak apa-apa, Mbak Eka, Mbak Nadia Nadine, Mbak Susi, Mbak Cinta Abadi Cahyani, Mbak Nani Yani. Oke, Mbak Renata. Jadi kayak gitu ya, teman-teman.
nggak apa-apa. Karena ini bahas sosial media, sekali lagi. Banjirnya informasi. Dan ternyata, sekali lagi, Hong Kong dan luar negeri itu benar-benar, dan khususnya PMI, Pekerja Migran Indonesia. Ini ada beberapa konten yang ada namanya, saya sebutkan aja langsung, Agri Panani, yang bahas tentang curhatan, terus pokoknya yang membahas masalah-masalahnya PMI, isu-isu PMI. Bahkan di channel saya ataupun channel istri saya pernah juga di inbox atau di message atau dia diajak konten atau dia minta izin kontennya mau diambil. Tapi kami enggak. Aku demen ulasannya Mas Andro, metodologis analitik konkret, pokoknya melu sinau, real ustad. Wah, terlalu tinggi, Pak. Terlalu tinggi. Saya ini ya, ya ya belajar memahami kebutuhannya teman-teman akan konten. Nyimak pokoknya Mbak ini Sarah. Yo jo nyimak tok Mbak, yo dilekno, yo dikomplain, yo dimaki, yo dilokno gak apa-apa. Kan kadang kita butuh itu agar kita itu tidak terlalu melenceng jauh. Bagaimanapun pendapat teman-teman itu sangu turu Mas, rungokne karo woi Singapura, Mbak Saudi luar biasa. Jadi kembali lagi kan, efek pembenturan-pembenturan, efek kepentingan-kepentingan, efek bahwasannya kita jatuhkan orang lain, kita bereskan orang lain. Sebenarnya kalau dirasa menjatuhkan sih enggak, tapi bagaimanapun persepsi. Nah, persepsi itulah yang dimanfaatkan oleh para pemilik sosial media, algoritma itu untuk menjadi seperti apa yang disampaikan, kalau saya nggak salah dalam mengucapkannya. Ada suatu zaman nanti yang dikatakan oleh Rasulullah ya sebagai junjungan kita. Ya saya ya mau disalahkan kalau kutipannya salah ya. Tetapi saya memahami pada intinya dan mempraktekkan apa yang beliau sampaikan. Salah satunya adalah nanti ada zaman fitnah dan itu dilakukan secara berjamaah. Nah, fase itulah. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya sosial media. Kalau zaman dulu ibaratnya kalau ibadah ibadah sendiri, karena memang zaman dahulu kala itu banyak peperangan, banyak pertentangan masih dalam penyebaran agama, itu dilarang, tidak boleh dan semuanya. Sehingga untuk mendapatkan pahala yang berlipat 27 derajat itu sulit. Tapi hari-hari ini sudah banyak masjid, sudah banyak yang sama. Intinya beribadah itu bisa bersama-sama, ada kebebasan yang menjamin. Tapi fitnah itu juga bisa berjamaah. Nah, itu yang kembali lagi ya, saya sangat berhati-hati. Makanya pada saat ada yang bercerita, terus saya dengarkan kok ceritanya nggak masuk akal atau disebut sebagai play victim, yaitu eh, apa namanya, apa dia yang melakukan kejahatan tapi macak jadi korban. Salah satu contohnya yang kemarin malam Mas Andro, Mas, setiap orang punya pemikiran beda Mas. Yo jelas. Kuliah malam kita ala kita Mas, ngobrol santai yang berbobot, kita nggak usah formal, tarik tali toga, tapi kita lebih berwawasan positif. Mbak Cahaya cinta luar biasa. Ya, ya semuanya kan berawal dari bicara ringan. Mbak Nur Laila, ya kami memberikan kesempatan teman-teman yang ngobrol untuk mengemukakan pendapat dan mengemukakan pendapat di channel YouTube saya, di komen YouTube saya, tidak akan kita bully dan tidak akan kita serbu atau kita hancurkan secara rame-rame. Enggak, saya akan menghormati dan menghargai pendapat satu persatu dari teman. Selamat malam Sandro, semuanya teman yang sama-sama menyimak. Mbak Mai Hendrik, tawaran kita masih bahas ya, mental illness ya. Belum saya balesin komen, dicoba lagi ya Mbak Mai Hendrik. Jadi mental illness juga penting. Nanti coba kita akan siapkan.
Dan saya kadang ingin membahas ini dengan orang-orang yang memang mempunyai wawasan atau teori-teori. Sehingga nanti kita kombinasikan untuk bagaimana prakteknya di lapangan. Bagaimana kenyataan. Bagaimana menyikapi sesuatu. Ya kan? Jadi hal itu yang ingin saya sampaikan. Jadi teman-teman semuanya ini sebenarnya ketakutan, kegalauan, kegelisahan itu juga muncul bisa jadi karena over. Ya, jadi over information. Informasi yang terjadi, informasi yang kita dapatkan itu terlalu berlebihan. Bisa overshare, over information. Jadi itu kadang-kadang penyakit baru. Penyakit mager, ya, penyakit anak-anak Gen Z yang sudah sekarang game itu sudah di HP, ya kan? Bahkan di Hong Kong ini terjadi bahwa nggak boleh pegang HP saja itu dipermasalahkan dengan majikan. Nah ini merunut ke situ, arahnya sosial media itu ke situ. Mbak Nur Laila, Mbak Sulim, Kevin D, Mbak Tina Tina. Selamat malam semuanya. Ya kan? Nggak seksi kita membahas sosial media itu, nggak seksi. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, apa yang saya bahas itu bukan pembahasan yang seksi. Tapi saya tahu penonton saya itu tak, tak ajak sedikit berpikir itu mau. Teman-teman ini mau. Dan saya tidak memilih penonton yang banyak dan tidak mencari penonton. Justru yang sedikit ini bagaimana caranya. Kan sesuatu itu diawali dengan yang sedikit. Dengan yang kincas. Selalu nonton konten saya. Baik di Facebook ataupun di YouTube. Ya kan? Semua komen ke FB ya Mas Sandro. Aku di YouTube aja lah. Oh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa. Perbedaan dalam cara berpikir itu sesuatu hal yang manusiawi. Sesuatu hal yang sangat manusiawi. Dan kita benar tidak mampu mengendalikan mereka. Sehingga apa yang kadang kita keluarkan harusnya. Ya Bu, boleh juga ketika saya dianggap mengeluarkan statement atau konten yang kemarin itu sebagai orang yang nggak bijak. Ya saya masih harus banyak belajar dan merendahkan ego. Mbak Sulim Kevin D. Yes. Saya juga melihat status-status teman-teman. Dan hampir bisa ditemukan kalau kalau gimana ya, bukan pelit komen ya. Kalau saya melihat berita misalnya kayak kemarin nih, teman kita yang berjualan di depan BNI, saya hanya ngelihat tapi saya nggak komen. Karena dengan melihat saja, sekali lagi karena lewat ya gimana sih, melihat saja sebenarnya itu sudah menambah algoritma, menaikkan. Padahal bagaimanapun itu teman kita. Tapi ya dasarnya memang sudah dia berani mengambil sebuah risiko. Makanya kita tidak bisa melarang dia. Bukan berarti terus kita harus mempermalukan dia. Nah ini, kita nggak bisa menasehati misalnya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngasih tahu. Tapi bukan berarti kita ikut memaki-maki dia. Kita ikut apa ya, menjatuhkan dia. Tapi itulah algoritma sosial media. Itu Mbak Catur Wong. Selamat. Jadi ketika yang jelek jualan tek langsung di share pang 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 pang. Toh pun yang jualan itu juga nggak berhenti. Kenapa yang jualan itu juga nggak berhenti? Karena ada yang membeli. Biar penonton sedikit tapi berkualitas Mas Sandro. Harapannya seperti itu. Kayak pepatah, kayak apa yang dilakukan oleh Eka Gustiwara di dalam bukunya YouTuber for Dummy. Eka Gustiwara itu membuat sebuah lagu di mana lagu yang dia buat cinta untuk mama atau cinta untuk papa
kemudian dia share di YouTube, di up, kemudian didengarkan, dan yang komen itu bilang begini, terima kasih ya Mas Eka, dengan menonton kontennya Mas Eka, saya teringat mama saya, teringat papa saya langsung pulang. Pada awal-awal YouTuber namanya Eka Gustiwana. Kalau 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 teman-teman nggak tahu, Eka Gustiwana itu yang mengaransemen lagunya Lati, salah satu timnya, ya kan, oleh YouTuber juga yang gamers, YouTuber gamers itu sebelum jadi Corbuzier, Eka Gustiwana. Dia dia menyampaikan itu. Jadi kalau teman-teman yang komen ini adalah menurut saya jauh lebih berharga, ya kan. Tapi secara hati, secara pride, secara kualitas. Nah, kalau yang membuli banyak, ya otomatis ratingnya akan naik. Tapi hate speech yang itu yang justru membuat otak kita yang melihat itu jadi ikut kotor. Tapi kalau dikembalikan, ya yang salah yang konten, ya saya yang salah. Saya mencoba momen itu mewawancarai orang yang menyakiti kalian semua, dan langsung das 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 das. Coba Mas Andro besok lanjutin lagi. Siap Mbak Susi. Gak apa-apa. Istirahat capek. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sosial media, algoritma. Dan itulah sekarang yang digunakan. Tapi kita akan tahu. Tapi ada bagusnya juga teman-teman itu speak up ketidaksetujuan, ketidaksepakatan. Biar memang sosial media itu menjadi ramai dan akhirnya diangkat menjadi sebuah isu untuk rame-rame. Contohnya adalah paketan, contohnya lagi adalah ya salah satunya adalah yang selalu terus ada calo bandara, yang ada juga penipuan, ya kan? Yang ada juga pinjaman rentenir, penggadean dokumen. Ini kan isu-isu yang nggak berhenti. Ada manusia bisa mendapatkan banyak informasi, tinggal kita menanggapinya, yang positif digunakan, yang negatif dibuang, dan lebih hati-hati dalam tidak. Kata-katanya ya Yusam. Saya buat konten, Kak Yatisa membuat konten, ambil yang bagus, buang yang jelek. Ya, nggak apa-apa. Jadi isu-isu yang masih terus digaungkan adalah yaitu tadi, penjualan dokumen, ya kan, rentenir, kemudian bandara yang hampir setiap hari ada teman-teman pulang, calo bandara, kemudian paketan yang nggak kunjung-kunjung selesai, terus penipuan job cowok, ya kan, love scammer. Wah, ada Mas Arif Mifaktur Rohman. Jadi isu-isu di Hong Kong itu yang terus digunakan dan terkadang bosen, ya kan. Makanya supaya nggak bosen, kadang-kadang kita kemas. Contoh aja ya, misalnya kacang hijau. Kacang hijau itu bisa jadi bakpia patok, kacang hijau itu bisa jadi bubur kacang hijau, kacang hijau bisa dikasih dalam minuman, es campur, kacang hijau bisa dibuat onde-onde. Jadi kita ngemasnya itu beda-beda, agar supaya isu itu terus menjadi warning. Ya bosan juga. Makanya kan kalau di YouTube, selain berpendapat, kita bikin podcast, ngobrol, ketemu, tatap muka, ngomong-ngomong. Terus kita bikin storytelling. Jadi di konten sosial media juga itu kemasan untuk mengangkat isu-isu, mengangkat persoalan-persoalan dan permasalahan-permasalahan. Ya, sebenarnya itu sih ingin saya sampaikan. Karena memang hobi hobi saya sejak zaman dahulu itu memang presentasi ya. Hobi saya itu menyampaikan sesuatu.
Hobi saya itu Mbak Nela. Hobi saya menyampaikan sesuatu, hobi saya presentasi, hobi saya ngobrol, hobi saya bincang-bincang. Emang. Nah, karena sekali lagi saya punya media, ya sudah saya gunakan aja. Persoalan eh, teman-teman ada yang benci, persoalan teman-teman ada yang suka, persoalan ada teman-teman. Itu semuanya akan tersaring dengan sendirinya. Itu semuanya akan terlihat. Ya kan? Siapa sih sebenarnya yang nonton kita? Siapa yang orang-orang dengan kita? Dan itulah yang wajib kita pertahankan dan wajib kita perjuangkan. Makanya saya selalu mencoba bertanya kepada teman-teman. Mbak Broken Angel, ya pasti lebih suruh Bang Nyata. Mbak Ana Fidrotunisa Arifin. Dajjal pindah di FB tapi nyaman YouTube ternyata. Jadi pindah-pindah penontonnya, kadang di YouTube, kadang di Facebook. Terima kasih ya sekali lagi teman-teman. Terima kasih yang sudah sangat menonton dan selalu mendengarkan saya. Sekali lagi, saya harus terus memaju dan harus terus berpikir bagaimana konten-konten saya ini nggak monoton, menunya akan bertambah. Maksudnya mengemasnya akan berbeda-beda sehingga teman-teman akan mendapatkan sesuatu, impact atau dampak secara positif. Harapan saya itu sebenarnya di situ. Makanya dibantu juga untuk dikoreksi, dikomentari, kemudian dikritik, kalau ya dicaci, dimaki dan dibully. Ya, tak apa-apa. Nanti saya akan memang buat rencananya memang saya juga akan bikin konten rentenir dan sudah ada orangnya. Nah, saya akan mencoba ngobrol dan berbicara. Coba nanti saya tag YouTuber-YouTuber yang wah lagi. Jadi karena cerita itu memang harus dari dua arah. Nah, terlepas saya yang akan dibenci, saya yang akan dimaki, nggak apa-apa. Tapi saya ingin menampilkan cerita dari dua arah. Kalau cerita satu arah, ya nggak fair, harus dari dua arah. Selama ini kan belum ada rentenir yang mau dia kita kontenin. Ya mudah-mudahan nanti. Ya kan? Jadi seperti itu sih. Saya mengambil sebuah risiko untuk dihujat, dimaki, dan dicaci. Tapi karena Nini Pelet, karena bagi saya seburuk-buruknya orang itu pasti punya nilai kebaikan. Dan sebaik-baiknya orang itu pasti punya sebuah keburukan. Dari situlah saya percaya, dari situ. Kalau aku di YouTube aja karena FB ku grup orang Hong Kong, keren sekali sampai Mbak Iin. Jadi seperti itu buat teman-teman. Jadi saya tidak menampilkan bahwa setiap manusia punya banyak kesalahan. Even though itu pun saya sudah sangat jauh dari hal yang baik, yang buruk. Tapi menyajikan sesuatu, menginformasikan sesuatu, jadi berbagi. Kata Imam Ghazali juga bahwa kalau kita pintar, kalau kita pandai, tapi tidak mengamalkan kepandaian dan kepintaran kita, tidak membagikan sebuah kesia-siaan. Saya belum pintar dan belum pandai, tapi saya mencoba ingin membagi. Karena nggak bisa bagi uang, teman-teman. Duitku nggak cukup kalau saya bagi buat kalian. Akhirnya ya apa yang saya ketahui, apa yang ada di isi kepala saya, konsep yang saya bayangkan, hal-hal yang saya anggap menurut saya baik, saya lemparkan. Kalau ataupun itu diterima, alhamdulillah syukur. Berarti Gusti Allah memberikan kemampuan saya untuk bisa berbicara dan pembicaraan saya mempunyai nilai. Bukan karena sayanya yang pintar, tapi Gusti Allah memberikan izin. YouTube pengen ki apa to Mas? Aku pengen delok. Mbok ini pelet Anda keterlaluan. Ya wis. Di tulisan ini Mbok Nini Pelet sampean bisa baca. Ini YouTube saya. Sudah ada di sini. Haruskah saya jelaskan? Ya gak apa-apa.
Begitulah teman-teman untuk malam hari ini. Sekali lagi mohon dimaafkan, mohon saya juga dikritik, mohon saya diberikan masukan. Sekali lagi, kalau saya mampu dan bisa memberikan sesuatu buat kalian itu bukan karena saya, tapi Gusti Allah mengizinkan apa yang saya sampaikan untuk bisa teman-teman terima, bisa nyampe, ya kan? Tapi kalau yang jelek itu murni dari apa dalam diri saya. Siap resiko aja Mas, Bu, doakan yang terbaik buat Mas Andro. Tampilkan yang menurut Mas Andro baik. Nenek Sate tetap di channel ini. Mbak Sulami Aris monggo hadir. Terima kasih Mbak Satyani Ani dukungannya. Terima kasih semuanya. Ya, saya yakin kalian adalah orang-orang yang terbaik. Anika Anika Wong Wan, luar biasa Mbak. Terima kasih. Eh, saya yakin kalian adalah orang-orang yang baik yang dipertemukan oleh Allah kepada saya, yang diberikan kepada saya. Sumpah orang ngerti, suwun Mas, orang nyawang kaos sepian, sukses selalu Mas. Mas Rio, Kalkeo, coaching. Jadi seperti itu dan ulasan saya pasti, konten saya pasti panjang, ulasan saya juga panjang. Karena saya tidak ingin, ya kan, dengan panjangnya ulasan atau pendeknya ulasan yang saya berikan, jadi pemahamannya akan tidak nangkep. Terima kasih siapapun yang sudah hadir. Kembali lagi, hal-hal yang terbaik ingin kami sajikan, ingin saya sajikan Mbak Ngawi Wong buat teman-teman semuanya, sehingga saya butuh banyak masukan, butuh banyak eh, saran agar apa yang akan kita bahas menjadi punya nilai dan saya tunggu informasi berikutnya Mas Hana. Sehat selalu, keep stay tune my YouTube channel.